sebuah pinggiran kota yang sunyi, terdapat sebuah rumah kuno yang sudah lama terbengkalai. Rumor-rumor mengerikan beredar tentang rumah tersebut, dengan cerita-cerita tentang roh jahat yang menghantui tempat itu. Tetapi, ada sekelompok remaja yang sangat penasaran dan memutuskan untuk menjelajahi rumah angker itu. Pada suatu malam, 5 teman dekat, Sarah, Ryan, Lisa, Mark, dan David, membentuk tim pemberani dan menyusup ke rumah itu. Mereka memasuki rumah dengan berhati-hati. Memperhatikan setiap suara dan gerakan yang mencurigakan. Ketika mereka menjelajahi setiap sudut rumah tersebut, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu yang lama tak terpakai berkedip-kedip dengan sendirinya, menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding. Mereka merasakan hadirnya kehadiran yang ganjil. Seolah-olah mereka tidak sendirian di dalam rumah tersebut. Saat mereka mencapai lantai atas, mereka mendengar suara langkah kaki yang samar-samar di koridor. Hati mereka berdebar kencang, dan mereka saling memandang dengan ketakutan yang tak terucap. Semakin mereka bergerak maju, semakin intens suara langkah kaki terdengar. Itu semakin dekat. Saat memasuki salah satu kamar, mereka menemukan sebuah cermin besar yang berdiri di tengah ruangan. Sarah, yang paling penasaran, melihat ke dalam cermin itu dan melihat wajahnya sendiri. Tapi begitu dia memalingkan pandangannya, wajah lain muncul di cermin itu. Wajah itu terlihat pucat dan memancarkan aura kegelapan. Sarah berteriak histeris, dan kelima temannya segera berlari keluar dari rumah. Tetapi ketika mereka mencapai pintu keluar, mereka menemui pintu yang terkunci rapat. Mereka panik dan berusaha keras membuka pintu itu, tetapi tampaknya tidak ada jalan keluar. Ketika mereka berbalik, mereka melihat roh-roh jahat yang menghuni rumah itu. Melayang-layang di udara. Mereka merasa terjebak di dalam dunia yang tak bisa mereka pahami, di dunia antara hidup dan mati. Roh-roh itu semakin mendekat, dan mereka merasakan kehadiran jahat yang menyerang jiwa mereka. Tiba-tiba, Mark mendapati sebuah petunjuk tersembunyi yang tergores di dinding. Dia menyadari bahwa mereka harus mengucapkan mantra kuno untuk membebaskan diri. Dengan gemetar, mereka berusaha mengucapkan kata-kata itu dengan benar, dan berharap itu akan berhasil. Dengan suara gemetar dan penuh tekad, kelima teman mengucapkan mantra tersebut bersama-sama. Ketika mereka selesai mengucapkan, suasana seketika berubah. Roh-roh jahat itu menghilang dengan cepat, dan pintu yang tadinya terkunci secara misterius terbuka dengan sendirinya. Dengan perasaan lega dan bersyukur, kelima teman itu keluar rumah dengan hati berdebar-debar. Mereka tahu bahwa pengalaman itu membekas selamanya di dalam ingatan mereka. Setelah kejadian itu, mereka tidak pernah lagi mendekati dan membicarakan tentang rumah kuno di pinggiran kota itu. Namun, pengalaman mengerikan itu membawa mereka menjadi lebih dekat dan menguatkan persahabatan mereka. Mereka menyadari pentingnya saling mendukung dan melindungi satu sama lain untuk menghadapi ketakutan dan kesulitan. Seiring berjalannya waktu, rumah kuno itu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan.
cerita-cerita tentang hantu yang hantunya masih terdengar di kalangan warga sekitar, dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Cerita tentang rumah kuno di pinggiran kota itu tetap menjadi legenda yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Dan meski kelima teman itu melupakan rasa takut yang mereka alami, kenangan itu akan terus menghantui pikiran mereka sebagai pengingat akan pengalaman horor yang pernah mereka hadapi di rumah itu.